sehingga kita bisa bertemu. SMA 21 bisa menerima tamu dari yang jauh di sana, ya, dan seluruh provinsi sudah saya datangi kecuali ya Papua. Ya, insya Allah tahun depan ada kegiatan pramuka, ya di sana yang pramuka nasional itu ya, ya semoga tidak ada kegiatan yang lebih penting lagi sehingga saya bisa ikut ke sana insya Allah. Ya, dan sebagai Muslim kita tidak lupa mengirimkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua tetap mendapat syafaatnya. Amin. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan saya banggakan. Kenapa bangga? Karena jauh-jauh datang ke Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar dan nantinya akan terus ke Pator. Itu tidak dengan semangat yang tinggi pastinya. Iya, bahwa Bapak Ibu, saya juga menjadi kepala sekolah modalnya adalah motivasi dan semangat yang tinggi juga. Iya. Tidak berbekal fisik yang kuat-kuat amat, kuat-kuat sekali, tetapi semangat. Itulah tips saya. Sehingga saya ingin berkecimpung di dunia perkepala sekolahan. Ya, nama saya Andi Erdawati. Ya, sudah dibaca mungkin SPD, MPD, PhD. Yang terakhir saya raih di Malaysia, Kota Jiran di Universitas Teknologi Malaysia. Saya keahliannya di bidang kurikulum dan pengajaran. Ya, tepatnya di 2015 yang lalu. Ya. Saya punya keluarga, suami yang juga sama profesinya, yakni kepala sekolah. Jadi suami saya juga kepala sekolah di SMA Negeri 19 Makassar. Baru-baru dimutasi ya, pindah dari Kabupaten Baru. Sudah 38 tahun mengabdi di sana. Ya, bukan 38, 28 tahun mengabdi di Baru. Lalu tahun ini alhamdulillah sudah dipercaya untuk move ke Makassar. Jadi dekat sekolahnya, ada sekitar 2 kilo lebih dari SMA Negeri 21 Makassar. Karena kami tinggalnya di belakang di Nusa Harapan Permai. Ya, sekitar jam. Selamat datang Bapak dan Ibu. Selamat. Perkenalkan, saya Subandi Latif, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Kemudian di samping kiri saya Bapak Ahmad. Terima kasih. Maksudku begini, bisa diperkenalkan Pak, perkenalkan Pak, tinggalkan untuk sementara ya. Tapi saya Munawar Ahmad, saudaranya Rafi Ahmad. Nah, Rafi Ahmad. Iya, yang penting kan tidak ada masalah bagi kita semua. Iya. Saya mengempuh untuk bidang studi sejarah. Masa lalu tak saya tahu semua. Sekarang untuk masa yang akan datang, untuk negara Indonesia. Saya terlahir di Makassar pada 5 Desember 1969. Jadi 5 Desember nanti ulang tahunku, tapi kirimnya ucapan saya. Saya adalah pengajar praktik guru penggerak angkatan kedua. Saya menjadi pengajar praktik karena dukungan daripada kepala sekolah saya, teman-teman saya, sarana prasarana yang banyak memberikan saya bantuan baik moral maupun materi ya Bu. Di tengah pandemi saya berusaha untuk bangkit. Saya lah orang yang tidak suka IT dulu, tapi setelah masuk di ranah itu, suka tidak suka, mau tidak mau, saya harus melawan zona nyaman saya. Seperti itu ya. Kemudian saya ditugaskan selaku Wakasek Sumber Daya Manusia oleh Ibu Kepala Sekolah dengan 24 jam pembelajaran biar ini. Tidak dihitung. Oke, saya laksanakan. Kemudian ditugasi sebagai koordinator ekstrakurikuler untuk semua ekstrakurikuler, tapi semua didukung oleh teman-teman. Terus saya
ikut lagi pembina harian OSIS. Kemudian alhamdulillah tahun kemarin kami lolos sebagai guru motivator literasi. Konsultan pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi smartphone melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cinta dan banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kepada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Bagaimana Gubernur Sulawesi Selatan mengadaptasi diri dengan program-program kementerian? Jadi ini sangat relevan dengan sekolah pilihan. Iya. Makanya saya dibantu. Nah ini nih. Ini Guru Smart. Saya Subandi Latif, guru Sudah geografi jadi di mode-modei. generasi Kalau pakai desa cerdas. saya ini kalau ibu-ibu biasanya di depan kelas anak-anak ini harus disaksikan oleh Baik, kali ini kita akan belajar geografi kelas 12 pada September. Jadi, materinya tentang interaksi keuangan desa, kota, dan dampak. Generasi tua, melalui pembelajaran kita hari ini, yang diharap, yang pertama, generasi smart bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Kemudian yang kedua, generasi smart diharapkan mampu menganalisis pola interaksi desa dan kota. Selanjutnya yang ketiga, generasi smart. Kami punya Kalian tiga. diharap Jadi mampu geografi, menganalisis ekonomi, dan dampak interaksi sosiologi. desa dan kota. Di Nah, sosiologi. generasi smart. Kita akan melihat bagaimana interaksi 2015, 2017, saya rasa terharu juga. Kebetulan kepala dinas saya itu orang Makassar, tapi lahir besar di kampung saya, di Serui. Saya izin sama, waktu itu saya sudah dapat jabatan yang bagus. Dan kepala dinas bilang, nanti kau ganti saya jadi kepala dinas. Tapi saya bilang, waktu itu kami mengalami kendala. Kalau waktu itu saya proses kenaikan pangkat lancar-lancar saja, mungkin saya tidak kembali dan mungkin ada sama teman-teman dan mungkin Makassar juga saya lewat-lewat saja. Mungkin ke Jawa saya paling banyak Makassar juga. Tapi bersyukur saya kembali lagi jadi guru. Berapa tahun itu saya menyesuaikan lagi kembali. Jadi selama 6 tahun ini saya nyaman, menyenangkan
kami kemarin dengan kepala dinas untuk mengatasi carat ini, dan kami sudah kemarin terakhir minggu lalu bicara dengan kepala dinas kami sebagai karena suka tidak suka nanti kami akan seperti itu. Makanya kami Ya, tentu berbeda sekali antara karakter SMA 18 dengan karakter SMA Negeri 21 Makassar. Ya, dari segi bukan karakternya sebagai sebuah sekolah yang sama-sama negeri. Ya, tetapi SMA 21 ada keunikan tersendiri di mana waktu itu setiap tahunnya di demo. Ya, sama mungkin di seluruh Indonesia ada sekolah-sekolah yang di demo di pas PPDB, penerimaan peserta didik baru. Nah, sampai saat ini kita masih ruwet sekali panas. Ya nanti kami tidak jadi naik kelas. Tapi di sini lah perannya guru, BK dan guru yang lain, wali kelas. Bagaimana melakukan pendekatan supaya anak ini tetap selalu ke sekolah. Jadi diupayakan jangan jadi alasan ketidakhadiran itu menjadi alasan tidak naik kelas. Ya, kalau di panduannya seperti itu, karena itu merupakan tantangannya guru. Ya, kalau ada hari ini tidak datang harus ditahu kenapa sih anak itu tidak datang, apalah tindakan oleh sekolah, bagaimana tidak lanjutnya, jangan dibiarin saja sampai terakhir nanti tidak langsung diberitahu dan nanti tidak naik kelas. Yang sebelumnya kan tidak selalu begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini kita mau ke perubahan. Ada perubahan-perubahan agar generasi pelanjut kita ini menjadi mulia dalam menjadi besar. Kemudian Bapak dan Ibu, sesuatu yang berbeda juga di kaki galak, yaitu
menantang, ya, menantang untuk menanamkan sikap kepada siswa. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang saya ingat. Kemudian saya tidak bisa juga ini cuma mungkin tadi cuma mengantar saja, dan mungkin semua yang saya kemukakan itu bisa Bapak Ibu ketahui. Ya, saya cuma sebelum kita tanya jawab, kita akan melihat apa-apa lagi Bapak dan Ibu yang Bapak ingin tanyakan kepada kami. Maka selanjutnya, sesi berikutnya kita mulai barangkali Ibu Kepala Sekolah dengan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Sehingga saya bertanya kepada siswa untuk mengetahui pengetahuan awalnya. Tentu kita mengorek kemampuan awalnya. Nah, kalau kebetulan di sekolah kami teknologinya sudah lancar Bapak dan Ibu, menggunakan Google Form bagi siswa kami, sekolah kami internetnya lancar, ada di setiap kelas. Maka supaya waktunya tidak lama, saya gunakan untuk asesmen diagnostik kognitif. Saya menggunakan Google Form ya untuk mengetahui kemampuan awalnya. Jadi saya buat pertanyaan mungkin 5-10 nomor tentang peta. Saya bertanya melalui Google Form. Jadi siswa itu melalui HP-nya dia bisa menjawab ya pertanyaan saya dengan cepat. Mungkin 5 menit sudah bisa selesai, 10 menit bisa selesai. Dan saya tidak perlu mengoreksi, memeriksa karena Google Form sudah langsung ada hasilnya.